Bab 219 membunuhnya dengan lembut. Seorang teman memberitahuku. Devan terbatuk. Oke, karena sudah ketahuan, aku akan mengakuinya, tapi jika kamu ingin aku memberitahu siapa yang mengirimku, itu mimpi. Terserah kamu mau membunuh atau memotongku. Poison Lady tampak sangat keras kepala. Dia tahu pihak lain tidak membunuhnya secara langsung, dia pasti ingin mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Tanpa kamu memberitahu kami, aku tahu kamu diutus oleh Tommy. Ratu Frances berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang tidak tahu kalau diutus oleh Tommy? Poison Lady terkejut. Kakak senior, bunuh dia. Devan menyipitkan matanya dan berkata, dia membawa Poison Lady ke sini agar Ratu Frances bisa menghukumnya. Karena tidak berguna, langsung bunuh saja. Ratu Frances menggelengkan kepalanya dan berkata, Dick, bukankah menurutmu dia cantik? Devan kaget. Poison Lady ini memang cukup cantik. Namun Devan merasa senior perempuan jauh lebih cantik. Jadi dia segera berkata, masih kalah jauh dengan kakak senior. Oh, kalau begitu katakan padaku, apa yang membuatnya kalah dariku? Ratu Frances bertanya dengan nada bercanda. Dia tidak secantik kakak senior, bodinya juga tidak sebagus milik kakak senior dan yang paling penting adalah seluruh tubuhmu penuh racun, jadi dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior. Devan memuji kakak senior Frances terang-terangan. Hehehe, kakak senior Frances sangat senang saat mendengarnya. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja, tidak bisakah kamu tidak menghina orang? Poison Lady itu berkata dengan marah. Dia mengakui bahwa dia mungkin sedikit lebih buruk daripada Frances. Tapi tidak sampai seburuk yang dikatakan Devan bukan. Meskipun dia tidak sebaik aku, tapi tidak dapat disangkal bahwa dia dapat dianggap sebagai kecantikan berkualitas tinggi, akan sangat sayang bukan jika dia dibunuh. Ratu Frances berkedip dan berkata, oh, lalu bagaimana pendapatmu kakak senior? Tanya Devan. Ratu Frances tersenyum ringan, lalu berkata, apakah tidak ada yang ingin kamu lakukan? Apa maksudmu? Devan sedikit bingung. Apa yang ingin dia lakukan? Tentu saja membunuh wanita beracun ini. Merasakan niat membunuh yang terungkap di mata Devan, Ratu Frances memelototi Devan dengan marah, lalu berkata, hei, bersikaplah lembut dengan wanita. Apa maksud kakak senior? Membunuhnya dengan lembut? Tanya Devan ragu-ragu. Saat Ratu Frances mendengar ucapannya, dia mengetuk kepala Devan. Oh, kakak senior, kenapa kamu memukulku? Devan tidak tahu kenapa. Frances hampir kesal. Hei, kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh? Kamu masih tidak mengerti maksudku. Bukankah dia datang sendiri ke pintumu? Frances menunjukkan niatnya secara langsung. Mata Devan membelalak saat mendengar ini. Berbicara tentang ini, jika Devan masih tidak mengerti, jadi dia benar-benar bodoh. Namun, kakak senior benar-benar membiarkannya. Tidak mungkin tidak. Dick, aku bukanlah orang yang pelit, kamu memiliki tubuh Kirin, memang ditakdirkan jika hanya ada satu wanita dalam hidup ini, tapi aku tahu jika pria yang kuat tidak cukup dengan satu wanita, jadi, selama dia adalah wanita yang kamu suka, tidak perlu terlalu sopan, kakak senior tidak akan marah, percayalah, kakak seniormu yang lain juga tidak akan marah. Kata Ratu Frances. Ah, ini, Devan tertegun. Padahal dia sebenarnya sudah punya dua wanita. Tapi apa yang dikatakan kakak seniornya masih membuatnya merasa luar biasa. Apakah kakak senior sudah mencapai tingkat kemurahan hati ini? Sepertinya begitu. Terakhir kali, kakak senior Velove bertanya apakah dia punya wanita lain. Dia menjawab ya dan kakak senior Velove tampaknya tidak terlalu marah,
tapi merasa sedikit kasihan karena dia tidak mendapatkan Devan terlebih dahulu. Kakak senior tentu saja ingin memilikimu sendiri, tapi 8 kakak perempuanmu yang lain tidak akan pernah setuju. Lagi pula, kamu tidak bisa hanya menjadi milikku sendiri, jadi jangan buat mereka merasa nyaman. Ratu Frances mendengus. Selain itu, berpikir bahwa di antara 9 kakak perempuan Devan, dia dan Devan adalah yang paling kecil kemungkinannya. Kecuali dia mundur dari ratu. Jika dia benar-benar harus menyerahkan tahta untuk Devan, Frances sudah siap. Pertama, dia sudah muak tinggal di istana itu. Kedua, Devan adalah pria yang sangat dia sukai. Meski waktu yang dia habiskan bersama Devan hanya kurang dari 2 tahun. Tapi mereka berdua sudah memiliki hubungan yang dalam. Setelah mendengar perkataan kakak senior Frances, sudut mulut Devan bergerak-gerak. Namun dia tetap tidak bisa berhubungan seks dengan wanita sesuka hati. Kecuali jika tidak terkendali setelah perubahan Kirin. Ya, benar, meskipun aku tidak secantik kakak perempuanmu, tidakkah kamu ingin mencobanya? Kata Poison Lady itu segera setelah mendengar percakapan mereka berdua. Jika Devan bercinta dengannya, pertama, Devan akan terkena racun terakhir. Kedua, bahkan jika racun gagal membunuh Devan, setidaknya dia bisa menjadi wanita sejati sebelum mati. Dengar, kamu bisa bersenang-senang, setidaknya selama 10 menit sebelum membunuhku. Melihat Devan tidak tergerak, Poison Lady melanjutkan. Devan merasa terhina saat mendengarnya. 10 menit. Siapa yang dia pandang rendah? Namun Devan masih tidak tergerak. Lagi pula, dia tidak memiliki semangat Kirin sekarang. Pengendalian dirinya cukup baik. Melihat ini, Ratu Frances menggelengkan kepalanya. Adik laki-lakinya masih terkendali. Saat 9 dari mereka sedang berlatih teknik Kirin, Kaisar Pembunuh sudah memberitahu mereka. Selama mereka berlatih teknik Kirin dengan Devan, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi, Kaisar Pembunuh juga berkata, jika mereka tidak bersama Devan, konsekuensinya bisa parah. Apalagi kalau pacar yang dicari bukan Devan. Kemudian akan dijawab dengan teknik Kirin. Paling ringan, seseorang akan menjadi gila, jika parah, akan mati mendadak. Oleh karena itu, mereka yang telah berlatih teknik Kirin, entah memilih untuk bersama Devan, atau tetap melajang selama sisa hidup mereka. Tentu saja, Kaisar Pembunuh memberi mereka kesempatan untuk memilih. 9 saudari senior, tanpa kecuali, semuanya memilih untuk berlatih teknik Kirin. Lagi pula, berapa banyak wanita yang bisa menahan godaan awet muda? Terlebih lagi, hanya dengan berlatih teknik Kirin, mereka dapat mengontrol perubahan Kirin Devan. Ke-9 saudari senior sangat mencintai Devan. Saat itu, Kaisar Pembunuh menemukan bahwa tubuh Devan sebenarnya telah mengalami beberapa perubahan. Jika dibiarkan, akhirnya bisa lepas kendali sepenuhnya, berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Jadi Kaisar Pembunuh menciptakan teknik Kirin. Menggunakan 9 wanita untuk mengontrol darah Kirin di tubuh Devan. Faktanya, apakah 9 wanita itu dapat mengendalikan semangat Kirin Devan atau tidak, dia juga tidak tahu. Tapi selama Devan memiliki cukup banyak wanita, bahkan jika para wanita itu tidak berlatih teknik Kirin, itu masih berpengaruh. Jadi, sejak saat itu, Frances tahu itu. Devan ditakdirkan untuk memiliki banyak wanita dalam hidupnya. Cemburu, pasti cemburu. Tapi dia tidak ingin Devan berubah menjadi monster. Karena itu, saat melihat Poison Lady itu, dia mendorong Devan. Karena dia tahu bahwa sangat sulit bagi Devan yang memiliki darah Kirin untuk mengendalikan dirinya.
Selain itu, semakin terkendali dia, semakin banyak darah Kirin di tubuhnya yang akan terstimulasi. Mungkin mengubahnya menjadi monster lebih awal. Bisakah dia sendiri tidak membantu Devan? Memikirkan hal ini, Frances menghela napas. Dia mengikat rambutnya dengan karet gelang, berjalan ke Devan, lalu berjongkok. Bersambung. Bab 220 gagal menemukan ratu. Konten berikut tidak nyaman untuk dijelaskan, harap imajinasikan sendiri. Segera, sisik merah muncul di permukaan tubuh Devan. Dia akan segera mengalami perubahan Kirin. Tapi dengan jari Frances meluncur. Sisik di permukaan tubuh Devan perlahan menghilang lagi. Melihat kuncir kuda kakak senior Frances bergoyang secara teratur, Devan bersumpah pada dirinya sendiri. Selama sisa hidupnya, dia harus memperlakukan kakak perempuannya dengan baik. Fiuh, aku lelah. Selanjutnya giliranmu untuk tampil. Jika kamu bisa memuaskan adik laki-lakiku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Frances menggosok pipinya yang sakit dengan tangan kecilnya dan berkata kepada Poison Lady. Pada saat ini, Poison Lady benar-benar tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Meski penampilannya berbeda, tapi dia tahu bahwa ini pasti Ratu Frances. Perang. Rela memberikan prianya sendiri. Saat ini, meski Devan tidak memiliki sisik Kirin di tubuhnya, tapi semangat Kirin di tubuhnya masih menyala dengan ganas. Dia tidak benar-benar ingin melakukannya. Pada akhirnya, naluri menang dari akal sehat. Devan akhirnya berjalan menuju Poison Lady yang tercengang itu. Ini sakit menyakitkan. Tidak lama kemudian, Poison Lady itu menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Bukankah orang-orang mengatakan ini sangat nikmat? Itu semua bohong. Rasa sakitnya membuatnya ingin mati. Namun rasa sakit itu hanya sementara. Dengan adanya senior perempuan, Devan tidak akan sepenuhnya kehilangan kendali. Oleh karena itu, Poison Lady tidak akan mengalami perlakuan yang sama seperti malaikat maut putih. Selain itu, dia memiliki basis kultivasi tingkat High Master. Kebugaran fisik juga bagus. 2 jam kemudian, Dick, apakah kamu masih ingin membunuhnya? Frances bertanya dengan lembut. Devan menatap Poison Lady. Dia tahu bahwa jawabannya terkait dengan nasib akhir Poison Lady. Awalnya, dia ingin membunuh Poison Lady itu. Tapi ini adalah anugerah. Jika dia membunuh Poison Lady itu sekarang, sama seperti saat dia melepaskan malaikat maut putih, dia tidak akan bisa bercinta dengannya lagi. Kakak senior, kamu yang memutuskan. Devan akhirnya memberi Frances hak untuk membuat keputusan. Saat ini, Poison Lady tidak memiliki kekuatan di tubuhnya. Dia akhirnya menjadi wanita sejati. Sepanjang jalan, dia telah membunuh banyak orang dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Kematian adalah hal yang pantas dia terima. Tapi sekarang, dia tidak ingin mati. Ternyata mereka tidak membohonginya. Rasanya benar-benar sangat nikmat. Selain itu, Devan benar-benar mengabaikan racunnya. Hanya ada satu cara untuk kebal terhadap racun Poison Lady itu, yaitu mengambil darahnya yang banyak terlebih dulu, lalu melawan api dengan api. Namun, dia telah mempelajarinya dan itu membutuhkan banyak darah. Dibutuhkan sekitar 1000 ml. Meski kehilangan 1000 ml darah, itu tidak akan mempengaruhi hidupnya. Tapi pria mana yang bernilai 1000 ml darahnya? Jika Tommy benar-benar bisa menjadikannya ratu, dia mungkin akan melakukan itu sekali untuk Tommy. Namun, dia tidak perlu melakukannya. Di dunia ini, ternyata ada pria yang kebal terhadap racunnya. Kalau begitu bunuh.
Ratu Frances berkata langsung setelah mendengar ucapannya. Kakak senior, Devan hendak berbicara. Ratu Frances memotongnya, lalu berkata sambil tersenyum, bajingan, kakak tahu kamu tidak bisa kejam, tidak masalah, kamu tidak perlu melakukan hal yang tidak kamu inginkan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu ingin membunuhnya, maka bunuh dia. Jika kamu ingin melepaskannya, biarkan dia pergi. Nona, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi ingat, jika kamu terus melakukan hal buruk untuk Tommy, aku akan membunuhmu. Devan berkata kepadanya, kemudian mencabut pembatasan kekuatan internal padanya. Poison Lady tidak berbicara, dia berbalik dan pergi. Kakinya sedikit goyah. Apakah dia manusia? Dia adalah master tingkat High Master. Tunggu sebentar. Devan tiba-tiba menghentikan Poison Lady. Poison Lady gemetar. Dia pikir Devan telah menyesalinya. Devan datang ke depan Poison Lady, lalu menempelkan telapak tangannya di perutnya. Detik berikutnya, Poison Lady tiba-tiba merasakan rasa sakit dan ketidaknyamanan di tubuhnya menghilang. Oke, kamu bisa pergi, kata Devan lagi. Terima kasih. Poison Lady mengertakkan gigi, membungkuk pada Devan dan pergi dengan cepat. Setelah semua lemparan ini, langit sudah terang. Ratu Frances memandangi matahari yang perlahan terbit di luar jendela. Dia berkata dengan lembut, ini pagi. Ekspresinya terlihat sedikit kecewa. Dia tahu bahwa saat fajar menyingsing, dia harus kembali. Dia bisa menyangkalnya. Tapi dia tidak bisa menyangkalnya sepanjang waktu. Saudaraku, antar aku kembali. Setelah sekian lama, Ratu Frances akhirnya berkata pada Devan. Kakak senior, dengan aku di sini, kamu bisa bermain selama yang kamu mau. Kata Devan langsung. Hehe. Aku sudah sangat senang, tapi aku tidak bisa terus seperti ini selamanya. Aku tidak bisa memberimu apa-apa sekarang. Pergilah ke Velove, dia tidak keberatan, dia bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Ratu Frances berkata pelan. Oke. Devan tahu bahwa Ratu Frances membawa banyak barang berat. Istana kerajaan. Seperti yang dipikirkan Frances. Saat ini, istana sudah dalam kekacauan. Ini sudah pagi, tapi ratu belum muncul juga. Bagi yang lain, ini masih sangat pagi dan mungkin mereka masih di tempat tidur. Tapi ratu sudah menyelesaikan sarapannya, menyelesaikan olahraga paginya, kemudian memulai pengadilan paginya. Untuk pergi ke pengadilan lebih awal, ratu harus bangun jam 4 setiap hari. Meski terkadang ada waktu luang, tapi bangun pagi adalah suatu keharusan. Dalam beberapa tahun terakhir, Ratu tidak pernah terlambat ke pengadilan pagi bahkan 1 menit pun. Namun hari ini, 10 menit telah berlalu sejak pengadilan pagi dimulai, tapi Ratu masih belum muncul juga. Semua pejabat sipil dan militer membicarakannya. Ada ekspresi khawatir di wajah mereka. Berita penculikan ratu menyebar begitu cepat sehingga hampir semua orang mengetahuinya. Para abdi dalam juga keluar untuk mencarinya. Tapi sejauh ini, tidak ada yang menemukannya. Normalnya, jika ratu diculik, pasti ada syaratnya. Namun kali ini, orang yang menculik ratu tidak meminta syarat apapun. Bahkan belum menghubungi siapapun. Hanya Tommy yang memiliki kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Ratu belum muncul sejauh ini, yang berarti Poison Lady seharusnya berhasil. Selama Ratu mati, akan ada pengangkatan raja baru. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi raja baru. Dengan begitu, dia akan menjadi penguasa negeri Al-Sutra. Tommy telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Sebentar lagi hal itu akan menjadi kenyataan. Hanya tinggal menunggu berita kematian sang ratu dikonfirmasi.
Semuanya tenang saja, kelima master telah pergi untuk mencari ratu pada saat yang sama. Dengan kemampuan mereka, mereka pasti dapat segera menemukan ratu. Tommy berpura-pura tenang dan berkata kepada orang banyak. Semua orang mendengarkan pidato Tommy. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Ini adalah pengaruh Tommy. Di pengadilan ini, selain ratu, kata-katanya adalah yang paling efektif. 10 menit kemudian, kelima master telah kembali. Namun dari ekspresi mereka, bisa dilihat jika mereka tidak menemukan ratu. Bawahan gagal menemukan ratu. Kelima master itu berlutut di pengadilan. Padahal mereka punya hak untuk tidak berlutut di pengadilan. Tapi hari ini, mereka gagal menemukan ratu dan ratu ditawan. Ini merupakan kelalaian tugas mereka. Oleh karena itu, mereka semua berlutut di pengadilan. Bukankah kalian berjanji padaku jika kalian akan menemukan ratu? Tommy berkata dengan ekspresi suram. Tapi di dalam hati, dia senang. Kami bersedia menerima hukuman karena melalaikan tugas. Kelima master itu berkata serempak. Kalian tidak bisa melindungi ratu, membiarkan ratu dibawa pergi dan tidak dapat menemukan ratu hari ini. Kalian harus dihukum. Tommy berkata dengan suara yang dalam. Kami siap menerima hukuman apapun. Kelima tuan itu tidak keberatan. Oke, aku ingin kalian semua menghapus pelatihan kalian sendiri. Tommy berkata dengan dingin. Wow. Begitu kata-kata Tommy keluar dari mulutnya, seluruh aula pengadilan menjadi gempar. Tommy benar-benar menyuruh 5 master dalam menghapus pelatihan mereka. Bersambung.